Halo semuanya, perkenalkan, saya Jeremy Aluncian dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik eh, hubungan antar Customer Relationship Management atau CRM dan Supply Chain Management atau SCM. Dan untuk mempermudahkan pemahaman, kita akan mengambil studi kasus pada produksi laptop Acer. Kita akan membaca bagaimana laptop ini dibuat, dipasarkan, hingga sampai ke tangan konsumen. Entah bagaimana CRM dan SCM bekerja di balik layar. Oke, eh, sebelum masuk ke studi kasus, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Mana SCM itu tentang belakang layar, yaitu jaringan perusahaan, mulai dari supplier, bahan baku, pabrik, hingga distributor. Dan untuk bekerja sama untuk membuat produk dan mengirimkannya ke konsumen. Di sisi lain, CRM itu adalah strategi depan layar yang fokusnya itu adalah mendapatkan pelanggan baru dan membuat pelanggan lama tetap setia. Dan hubungannya itu sangat erat, di mana CRM ini bisa memberitahu apa yang diinginkan pasar, serta SCM bertugas untuk mewujudkannya secara fisik. Lalu untuk struktur SCM itu terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah upstream, di mana ini adalah hubungan antara brand dengan supplier. Lalu ada internal atau manufaktur, di mana ini adalah proses produksi di pabrik. Lalu ada downstream atau hilir, di mana ini adalah proses distribusi ke konsumen. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu adalah upstream, di mana aktivitas utamanya adalah rekrutmen atau pengadaan. Jadi di sini Acer itu tidak membuat prosesornya sendiri, di mana mereka harus memesan dari Intel ataupun AMD. Mereka juga memesan layar, baterai, hard disk dari supplier lain. Dan ini adalah tahap yang krusial, di mana Acer itu harus menjalin hubungan dengan para supplier ini agar pasokan komponen ini tidak terhenti, terutama saat permintaan pasar yang sedang tinggi-tingginya. Lalu yang kedua ini adalah internal supply chain atau manufaktur, di mana setelah komponen terkumpul, kita masuk ke dalam supply chain ini. Disinilah terjadi transformasi fisik. Di pabrik perakitan Acer, komponen-komponen tadi dirakit menjadi satu unit laptop utuh. Aktivitas utamanya meliputi manajemen produksi, lalu pengendalian stok, dan jangan sampai itu stok yang ada di gudang itu menumpuk terlalu banyak ataupun malah menjadi kekurangan. Serta di sini juga dilakukan kegiatan-kegiatan quality control seperti instalasi software, pengendalian persediaan, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ke dalam downstream supply chain ataupun distribusi. Jadi di sini tuh laptop yang sudah jadi itu dikirim dari pabrik ke pusat distribusi, lalu disebarkan ke toko-toko elektronik, misalnya mall ataupun toko-toko elektronik lain, ataupun bisa juga dijual secara online. Dan bagian ini juga mencakup layanan purna jual ataupun after sales, ya seperti garansi, perbaikan, dan yang pasti nantinya sangat berhubungan dengan Customer Relationship Management atau CRM. Oke, lalu bagaimana sih peran CRM dalam rantai ini? Jadi CRM itu bekerja untuk memastikan produk ini laku. Jadi ada 3 fase nih dalam CRM. Yang pertama itu acquire atau mendapatkan pelanggan baru. Misalnya dalam kasus ini kita menggunakan iklan digital laptop gaming untuk menarik para gamers gitu kan. Lalu ada juga yang kedua exchange ataupun meningkatkan hubungan. Misalnya kita bisa menawarkan aksesoris tambahan ataupun spek yang lebih tinggi, misalnya cross-selling ataupun upselling. Lalu selain kedua itu, kita juga perlu untuk mempertahankan pelanggan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu adalah dengan memberikan layanan servis yang mungkin customer service yang 24 jam dan garansi perbaikan agar memuaskan konsumen yang ada.
serta konsumen itu bisa kembali lagi menggunakan produk yang kita punya. Dalam kasus ini Acer. Oke, lalu bagaimana hubungan CRM dan SCM ini? Jadi hubungan antara SCM dan CRM ini itu sangat vital ya. SCM itu bukan hanya soal kirim barang, tetapi juga fungsi sebagai mediasi pasar. Artinya SCM itu harus memastikan barang yang dibuat itu sesuai dengan keinginan pasar. Datanya dari mana? Jelas, datanya itu dari CRM. Jadi jika nggak ada data CRM, itu SCM akan kesulitan untuk untuk memproduksi keinginan yang diinginkan pasar gitu. Misalnya dalam kasus ini CRM itu mengumpulkan data presensi di mana pelanggan itu mensukai laptopnya yang tipis. Dan di sini SCM itu bertugas untuk mewujudkan keinginan dari konsumen tersebut. Oke, selanjutnya itu masalah ya, dimana dalam prosesnya pasti ada masalah ya. Masalah yang pertama adalah ketidakpastian pasokan, dimana terjadi keterlambatan pengiriman komponen dari supplier misalnya. Nah, lalu ada juga masalah seperti miskomunikasi internal gitu, dimana informasi promosi atau itu tidak sampai ke SCM, jadi menyebabkan stok itu kosong saat permintaan tinggi. Lalu juga ada masalah seperti layanan penajual ataupun after sales itu yang lambat gitu, seperti proses klaim garansi yang lambat karena spare part tidak tersedia di service center. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sering kali dihadapi. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini adalah beberapa solusi. Yang pertama itu menggunakan e-procurement atau sistem pengadaan online untuk mencari supplier cadangan dengan tepat jika supplier utama kita bermasalah. Lalu yang kedua itu menggunakan sistem ERP, di mana di sini sistemnya itu berfungsi untuk mengintegrasikan data marketing dari pabrik secara real time. Jadi pabrik tahu kapan harus genjot produksi gitu. Lalu ada juga fulfillment, di mana di sini sistem otomatisasi pemenuhan pemesanan dan pelacakan status perbaikan retur secara transparan, di mana untuk mempercepat proses after sales dan memastikan ketersediaan suku cadang di service center. Nah, jadi kesimpulannya itu SCM dan CRM ini tidak bisa berdiri sendiri. SCM menjamin efisiensi biaya dan ketersediaan barang, sementara CRM menjamin kepuasan dan loyalitas pelanggan. Tujuan akhirnya sama, yaitu adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Oke, berhubung kita di sini masih memiliki beberapa waktu, jadi saya di sini akan membahas beberapa pertanyaan yang mungkin akan memperkaya materi yang sedang kita ikuti saat ini. Jadi pertanyaannya itu yang pertama itu bagaimana data dari CRM itu dapat mencegah kerugian di sektor upstream SCM. Jadi kegiatan upstream ini melibatkan pemasok bahan baku. Jika perusahaan tidak memiliki data CRM yang akurat tentang preferensi pelanggan, mereka mungkin memesan bahan baku yang salah. Dalam kasus ini misalnya data CRM itu menunjukkan bahwa tren konsumen mulai meningkat pada laptop yang menggunakan SSD dibandingkan dengan hard disk gitu. Nah, informasi ini tuh harus sampai ke SCM. Jika tidak, maka SCM akan terus memesan hard disk yang berkali-kali lipat ataupun jutaan unit hard disk yang akan dipesan gitu. Dan akhirnya hard disk itu nggak akan terpakai dan akan menimbulkan kerugian yang besar. Dan disinilah peran informasi CRM itu sangat vital bagi keputusan SCM. Lalu selanjutnya, mengapa integrasi
ERP itu disebut sebagai persyaratan sebelum membangun CRM yang sukses. Jadi, sebelum membangun solusi CRM, perusahaan itu harus mengawalinya dengan perbaikan proses bisnis lewat penerapan sistem ERP. Nah, ERP ini adalah tulang punggung yang menyambungkan data internal gitu. Jadi misalnya nih, ada customer service gitu kan, menerima komplain tentang keterlambatan pengiriman. Tapi mereka tidak punya akses ke data logistik bagian SCM karena sistemnya terpisah. Nah, mereka ini tidak bisa memberikan jawaban pasti ke pelanggan ataupun konsumen. Nah, dengan adanya sistem ERP, data dari pabrik, gudang, dan layanan pelanggan itu terhubung satu dengan yang lain. Sehingga informasi yang diberikan kepada pelanggan itu selalu real time dan akurat. Jadi mungkin sekian beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi bahan untuk memperkaya materi yang kita ikuti sekarang ini. Baik, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang hubungan antara SCM dan CRM pada rantai produksi laptop Acer. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih semuanya.